Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dicman Labolo dengan NPM 2083200057. Di tugas praktikum statistik kedua kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan moderating regresi analisis selisih mutlak. Jadi di sini dijelaskan bahwa dan di sini ada persamaan model moderating regresi analisis ini dengan selisih mutlak dengan ini Y sama dengan A tambah B1 X1 dan begitu seterusnya. Jadi di sini di mana Y-nya di sini sebagai kinerja A sebagai konstatan dan B1 X1 koefisien kompensasi dan seterusnya. Jadi dan X1 X2 arti pekerjaan, X3 dan kepemimpinan seperti materi-materi sebelumnya yang telah dijelaskan. Jadi di sini yang karena pembahasan kita di kali ini itu pembahasan yang selisih mutlak. Jadi dalam Flocker dan Shero 1999 yang mengatakan bahwa data-data pada persamaan model MRA selisih mutlak tersebut merupakan data yang tersandar atau nilai Z-score. Jadi jika mengikuti pendapat Flocker dan Shero, maka persamaan model MRA selisih mutlaknya menjadi sebagai berikut. Jadi rumus yang kita bisa kita ambil itu ada di sini sudah dijelaskan, itu ada Y sama dengan A tambah B1 JX1 dan seterusnya. Jadi keterangannya di sini sebagai variabel Y-nya yaitu kinerja pekerja. Jadi kita lihat di sini ada kinerja sebagai variabelnya, sedangkan A yaitu konstatan dan X1 kompensasi, X2 karakteristik pekerjaan, X3 koefisien gaya kepemimpinan. Jadi di sini ada dijelaskan ada BS ambius JX1 kurang JZ. Jadi koefisien absolut, standar Z, moderating 1 dan begitu seterusnya. Jadi langsung saja kita mulai melakukan analisisnya. Terlebih dahulu kita melakukan hasil analisis, yaitu klik analyze. Setelah itu klik deskriptif statistik dan seterusnya klik deskriptif. Setelah melakukan analisis tersebut, maka kita muncul deskriptifnya, ada variabel. Jadi kita isi variabel ini. Semua ya, kompensasi, gaji pekerjaan, motivasi dan kinerja. Jadi setelah mengisi tabel variabelnya atau kota variabelnya, maka kita
tekan save standar values as variable, lalu kita klik OK. Jadi muncul hal seperti ini, di mana muncul hal seperti ini ada, maka kita kembali lagi di itu, maka muncul J karakteristik pekerjaan, kepemimpinan, motivasi, dan Z kinerja. Kita edit, kita kecilkan. Nah, setelah kita sudah melakukan analisis pertama, analisis sama dengan analisis deskriptif, statistik, dan deskriptif, maka selanjutnya kita melakukan analisis keduanya, yaitu dengan analis atau transform melalui transform, dan terusnya komputer variabel, dan setelah muncul hal seperti ini, kita isi target variabelnya, yaitu dari tadi itu moderating ya. Nah, moderating. Jadi di sini ada numeric expression karena kita melakukan analisis dengan absolute, jadi karena kita melakukan analisis absolut, maka kita bisa lihat dari tabel dari di sini ada B about absolute JX1 kurang Z score. Jadi di sini ada variabelnya, yaitu kompensasi dikurang moderating karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan seterusnya. Jadi yang kita lakukan yaitu karena di sini Z score variabel X1-nya itu dikurang Z score Z. Jadi skor atau variabel motivasi variabel itu, variabel Z score-nya itu ada itu jadi motivasi ya. Jadi variabelnya itu motivasi. Jadi seterusnya kita kita masukkan di numeric expression. Nah, setelah kita mengisi langsung maka kita mengisinya jadi yang kita isi di ini, karena tadi Z score X1 dikurang Z score Z, jadi Z-nya itu ada kompensasi. Tapi karena dia Z score, jadi kita pertama kita pilih Z score karena dia pengurangan. Tadi karena ada Z score X1, variabel X1 dikurang Z score Z, jadi kita Z kompensasi kurang, maka
maka kita isi itu Z kompensasi dan J-nya itu variabel Z skor motivasi. Ya. Setelah itu maka kita oke kan. Setelah itu udah ada moderating satunya. Begitu selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita ubahkan dulu iterasi 2. Kita oke kan. Oke, ini hasilnya. Dan yang terakhir yaitu skor gaya kepemimpinan. Skor gaya kepemimpinan. Lalu kita oke kan. Maaf. Jadi di sini di tabel SPC-nya kita sudah mendapatkan koefisien absolut standar Z moderati 1, 2 dan 3 di sini. Ini ada moderating 1, 2 dan 3 dan begitu juga koefisien standar Z kompensasinya. Di sini lihat ada Z kompensasinya, Z karakteristik pekerjaan, motivasi, kinerja. Jadi setelah kita mendapatkan Z skornya dan atau mendapatkan koefisien standar Z kompensasi dan koefisien absolut standar Z moderating 1, 2 dan 3, maka yang kita lakukan adalah seterusnya kita melakukan analyze. Jadi pertama kita ketik analyze, terusnya regression dan linear. Klik. Jadi di sini muncul variabel dependent atau independent atau variabel Z-nya. Jadi kita isi dependent atau variabel Z dengan motivasi ya. Motivasi. Jadi kita isi Z-nya yaitu motivasi. Sedangkan independennya yaitu atau variabel independennya itu kita isi mulai dari Z skor kompensasi sampai moderating 3 ya. Kita isi setelah kita mengisi semua ini, maka yang kita lakukan selanjutnya itu kita oke kan ya, kita tekan oke untuk menganalisis. Maka muncullah seperti ini hasil analisis yang kita lakukan ya, yang kita lakukan moderating, regresi, analisis selisih mutlak. Jadi setelah kita
melakukan analisisnya, maka yang kita lakukan terakhir ya, yang paling terakhir yaitu kita memprestasikannya apakah variabel-variabel yang kita gunakan ya, variabel Y atau variabel X-nya signifikat antara variabel yang satu dengan variabel yang satu. Jadi kalau kita bisa kalau hasil analisis ini kita mendapatkan hasil yang signifikan, maka variabel antar variabel itu memiliki eh, pengaruh yang signifikan. Sedangkan dan tidak yang signifikan, maka setiap variabel tidak berpengaruh ya, tidak signifikan terhadap variabel tersebut. Maka yang pertama kita lakukan tuh kita lihat di tabel tabel sini ada koefisien di sini. Jadi yang kita ketahui dulu, kita tahu rumus dari rumus bahwa apabila kurang dari 0,5 maka nilai tersebut signifikan atau berpengaruh dengan variabel tersebut. Jadi kita bisa lihat ya di tabel ini Z-score kompensasi. Jadi dia hasil signifikan itu 0,00. Jadi tadi di rumus kurang lebih dari 0,5. Jadi hasil yang Z-score kompensasi ini signifikan karena tidak besar dari 0,05. Karena rumus yang kita dari awal itu bahwa rumusnya itu 0,05. Sedangkan Z-score karakteristik pekerjaan itu di bawah 0,05 juga. Jadi udah jelas bahwa signifikan ya. Sedangkan di Z-score kayak kepemimpinan 0,884. Jadi hasil singnya atau nilai singnya lebih besar dari rumus, lebih besar dari 0,05. Jadi dikatakan bahwa di variabel Z-score gaya kepemimpinan tidak signifikan karena dia lebih besar dari 0,05. Seterusnya yaitu kinerja ya. Seterusnya yang kita lihat itu ada di sini mode rating 1, mode rating 2 dan mode rating 3. Jadi di sini yang kita lihat variabel mode rating 1 dan 3 ya. Rumus mode rating ini untuk mengetahuinya itu di standardized coefficient beta apakah minus dan signifikan. Jadi kita bisa lihat aja mulai dari mode rating 1 ya di standardized coefficient beta. Jadi di sini tidak minus. Nah, maka terlihat jelas bahwa tidak berpengaruh atau tidak signifikan bahwa dia variabel mode rating. Dan yang kedua yaitu mode rating kedua. Jadi begitu juga tidak minus, maka dikatakan tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Dan mode rating 3, ini memang kelihatan katanya rumus itu ke standar koefisien itu harus minus. Jadi di sini minus. Tetapi kita
Tetapi kita lihat di nilai C-nya, ya. Kita lihat nilai C-nya itu apakah kurang dari 0,50 atau lebih. Kurang dari 0,5 atau lebih. Jadi di sini situ di nilai ini ada 0,050. Jadi lebih besar dari 0,5. Jadi kita kita bisa simpulkan bahwa di variabel moderating 1, 2, 3 tidak signifikan atau tidak berpengaruh sebagai variabel moderatingnya. Jadi eh, sampai di sini saja eh, atas penjelasan saya. Jika ada banyak kelemahan dan kesalahan atau kesilapan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Selamat malam.